Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini. Nah di sini tuh saya mau lanjutin untuk adonan yang kemarin belum dibikin. Ini tuh saya mulai malam hari ya teman-teman, setelah Dede Afiah bobo. Jadi sehabis buka saya tuh nidurin dulu Dede Afiah, terus lanjut bikin nastar ya teman-teman. Nah kali ini nastarnya itu nggak pakai keju ya untuk atasnya. Untuk sekarang bikin nastar glowing aja ya teman-teman. Nah di sini untuk takaran nastarnya udah saya takar ya biar rata semuanya ya, walaupun nggak rata-rata amat, tapi setidaknya itu nggak gede separuh gitu, kecil separuh. Kalau ditakar seperti ini saya takarnya itu pakai sendok masker ya teman-teman. Pokoknya dikira-kira aja, jangan sampai kekecilan, jangan sampai kebesaran juga. Nah di sini untuk selai nanasnya saya itu bikin sendiri ya teman-teman. Jadi pernah dulu beli satu kali itu tuh kurang nampol di lidah saya. Jadi saya putuskan ya bikin nastar itu tuh selalu bikin untuk selai nanasnya ya. Tahun kemarin saya videokan untuk bikin selai nanasnya, tapi tahun sekarang mah enggak ya teman-teman. Nah di sini untuk selai nanasnya saya masukin plastik segitiga gitu. Kalaupun nggak ada bisa lah ya plastik kiloan, dan ujungnya itu bisa digunting sedikit gitu ya teman-teman. Jadi nggak melebar gitu ya kalau mau diisi ke nastarnya. Nah itu tuh ide kedapatan dari diri saya sendiri aja, biar nantinya itu gampang gitu ya teman-teman. Kan biasanya itu suka pakai garpu atau ujung sendok ya teman-teman untuk dimasukin ke dalam nastarnya. Tapi setelah dapat ide seperti ini jauh lebih mudah dan juga jauh lebih cepat ya teman-teman. Nah di sini untuk tangannya udah bersih, udah cuci tangan pokoknya teman-teman. Pokoknya untuk bikinan seperti ini insya Allah steril ya, kebersihan diutamakan ya, walaupun saya tuh nggak pakai sarung tangan plastik atau apa gitu ya, tapi insya Allah di sini tuh saya jaga kebersihan ya teman-teman. Nah untuk bikinan seperti ini saya bikin sendiri aja, gak ada yang bantuin. Palingan nanti nennya itu tuh kalau ada yang rewel gitu ya, ada apinya sedikit-sedikit itu diambil sama ninnya, dan yang pastinya itu diasuh ya sama kakak-kakaknya Dede Afiah. Kalau pagi itu tuh suka diasuh sama kakak Fikri ya teman-teman. Dan untuk ninnya juga kan lagi bebikinan, jadi sama-sama sibuk lah ya, jadi nggak bisa pegang gitu teman-teman lama-lama. Nah untuk bebikinan seperti ini kalau ditakar dulu itu tuh menurut saya jauh lebih enak ya. Jadi dalam ngebulat-bulatnya itulah teman-teman, kita itu nggak nanggung ini tuh kebesaran apa enggak gitu ya, ini tuh kekecilan apa enggak, karena udah tertakar. Palingan kalau kurang sedikit itu tinggal nyomot aja dari wadah ya teman-teman, sedikit-sedikit. Nah di sini untuk bikinan seperti ini saya tuh excited banget karena anak-anak suka ya teman-teman. Kalau mereka nggak suka, yang pastinya itu saya nggak bakalan cemas atau ringrang ya untuk bikinan seperti ini. Nah di sini yang paling excited bikinan yaitu kakak Fikri ya teman-teman. Dia itu suka nanyain terus gitu ya, apalagi kalau udah ngelihat neneknya bikinan, dia mah suka nanya terus kapan mama mau bikin kue ini, kue itu gitu ya. Dan di sini tuh saya lebih bersemangat ya teman-teman. Dan kemarin juga nih ada komenan yang katanya saya mah kalah sama Mama Wina yang punya bocil tapi bisa bikinan, saya mah enggak mam ya katanya. Di sini tuh Allah memaksakan ya bunda. Maksakan aja ya, walaupun riweuh saya bikinan sedikit-sedikit aja, yang penting ada buat anak-anak ya teman-teman. Jadi tadinya itu nggak mau bikinan nih, tapi setelah seminggu itu tuh anak-anak pada minta ya, katanya mau bikin apa, masa nggak bikin kue. Nah dari situ tuh saya kasihan juga sama anak-anak, jadi saya putuskan untuk bikinan aja ya, walaupun agak riweuh, banyak drama ya teman-teman. Kalau punya anak kecil masya Allah banget pokoknya, tapi di sini tuh saya nikmati, saya syukuri aja, saya jalani, dan alhamdulillah selesai satu persatu ya teman-teman. Semoga aja saya itu dikasih kesehatan dan juga rasa semangat yang tiada henti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bisa bekerja di rumah ya, untuk mengerjakan pekerjaan rumah, untuk bikinan juga, dan juga ngurus anak-anak yang pastinya. Amin Allahumma amin. Nah untuk bikinan nastar menurut saya itu tuh lumayan lama, beda lagi dengan kue semprit gitu ya. Kue putri salju itu tuh lumayan cepet, tapi kalau nastar seperti ini itu yang bikin lama ngecetak dulu ukuran gede kecilnya gitu ya teman-teman, terus ngemasukin nanasnya juga, terus ngebut-bulutin, itu tuh yang bikin lama sih menurut saya. Belum lagi nanti dioles lagi ya teman-teman pakai kuning telur. Tapi ini tuh proses ya teman-teman, kalau kita mau bisa atau mau bagus bebikinannya itu ya tetap harus leken ya kalau bahasa Sunda mah, atau harus bisa gimana ya,
Kalau bahasa Indonesianya apa ya, legen ya teman-teman. Suka lupa lah ya kalau dubbing seperti ini. Kemarin juga ngiler itu sampai lupa gitu ya. Malahan jadi salah kayak mau atau pengen padahal ngiler gitu ya. Oke, di sini untuk bebikinan seperti ini, pokoknya sebisanya saya aja ya. Saya tuh nggak bisa-bisa amat teman-teman, tapi alhamdulillah sedikit-sedikit bisa. Ya untuk saya mah enak ya, tapi belum tentu deh menurut orang lain mah. Yang penting anak-anak saya suka aja ya. Dan untuk Pak suami itu tuh untuk kesukaannya itu nggak terlalu suka yang manis-manis seperti ini. Makan mah makan, tapi nggak terlalu banyak. Dan yang paling suka itu anak-anak, kakak Ridwan, kakak Fikri. Alhamdulillah mereka mah suka apa aja yang saya bikin ya teman-teman. Apalagi kalau ada nanasnya seperti ini tuh kakak Ridwan nih yang paling suka ya. Kalau kakak Fikri mah itu tuh katanya kayak gimana ya, kayak kurang suka. Nah kalau putri salju, kue semprit baru deh kakak Fikri. Dan untuk yang nanyain manisan kolang-kaling dan juga pepaya, insya Allah ya, kalau ada waktu saya bikin, kalaupun enggak ya nggak apa-apa gitu ya, nggak bikin. Pokoknya sesempatnya aja, nggak diniatin dulu aja teman-teman, takutnya nanti nggak bisa gitu ya. Apalagi kalau punya bocil seperti ini agak susah. Oh iya, di sini juga ada komenan nih dari teman-teman yang katanya Assalamualaikum Bunda Wina. Di sini tuh maaf banget ya, katanya cuman saran aja. Nanti kalau punya rezeki diusahakan beli kompor 2 tungku katanya. Amin Allahumma amin ya, insya Allah ya Bunda ya. Kalau ada rezeki sudah tidak ada biaya untuk yang lebih penting lagi, insya Allah nanti saya usahakan untuk beli kompor 2 tungku ya teman-teman, karena benar-benar sih diperlukan juga. Tapi untuk saat ini tuh masih dipending dulu aja, dikarenakan apa? Dikarenakan untuk sekarang itu banyak banget ya pengeluaran-pengeluaran yang lebih penting. Dan yang paling saya agak sukar untuk membeli 2 tungku itu tuh yang 1 tungku masih bagus teman-teman, Masya Allah, jadi sayang banget nantinya itu dikemanain gitu ya kalau nantinya itu diganti sama yang 2 tungku. Nah itu tuh yang bikin agak madet teman-teman di hati, jadi agak bingung juga nih kalau mau diganti teh. Saya mah kalau punya bebarangan gitu ya, belum rusak mah jadi nggak beli dulu teman-teman. Jadi kalau mau kompornya beli gitu yang 2 tungku ini tuh harus rusak dulu nih yang 1 tungku, karena kan kita maksain ya kalau udah rusak mah. Tapi kalau masih bagus seperti ini, jadi agak sayang aja kalau beli lagi yang baru teh ya, yang ini nggak kepake teman-teman. Oke seperti itu. Tapi insya Allah kalau ada rezeki mah saya juga mau ya untuk beli yang 2 tungku, karena itu tuh sangat membantu teman-teman, insya Allah ya. Dan doakan aja semoga rezekinya semakin mengalir, semakin berlimpah, jadi saya bisa beli kebutuhan di rumah ya teman-teman. Amin Allahumma amin. Oke, di sini tuh untuk nastarnya udah matang ya singkat ceritanya. Dan untuk durasi video kali ini itu agak pendek aja, disingkat-singkat aja ya teman-teman. Yang pastinya itu bebikinan kue lah ya untuk video kali ini, jadi nggak dicampur-campur sama yang lain dulu. Nah untuk kue yang udah mateng itu tuh saya suka simpen di toples yang besar seperti ini biar ketampung semuanya gitu ya teman-teman. Dan nanti pas mau lebaran itu tuh saya baru isi ke toples lebarannya langsung gitu ya teman-teman. Dan terus kalau banyak tamu habis baru isi ulang lah seperti itu. Jadi untuk penampungannya di toples besar seperti inilah ya, setiap jenisnya juga sama, biar lebih ringkas aja gitu lah ya teman-teman niatnya. Jadi nggak banyak wadah-wadahan teman-teman. Oke, di sini ya untuk yang udah mateng, alhamdulillah pokoknya, alhamdulillah banget pokoknya ya teman-teman. Jadi untuk hari ini tuh dapat di 1 jenis ya nastar, dan kemarin udah itu tuh ada kue bawang ya teman-teman, kue bawang gunting atau katapang gitu ya. Nah di sini untuk teman-teman yang komen yang katanya bikin ketapang tapi agak keras, mungkin untuk menteganya itu agak kurang. Coba deh dikasih mentega atau telur gitu ya biar lebih renyah gitu ya. Nah di sini untuk bebikinan seperti ini benar-benar takarannya itu harus pasti menurut saya ya. Apalagi sekarang timbangan saya itu rusak, Masya Allah, kayaknya itu harus beli yang baru biar tahun depan itu lebih gampang lagi kalau bebikinan ya teman-teman. Karena untuk takaran itu benar-benar diperlukan banget biar hasilnya itu maksimal ya, dan rasanya pun enak. Dan untuk bahan-bahan nastar ini tuh alhamdulillah kayak mentega, butter ya teman-teman, terus susu, ada maizena juga, ada gula tepung juga, ada apa ya, aduh lupa lagi, lumayan agak banyak sih untuk bahan-bahannya ya teman-teman. Kalau selain nanas itu kan untuk isiannya ya.
Oh iya, telur gitu. Ini tuh telur sampai 12 biji ya teman-teman untuk nastarnya. Dikarenakan saya belinya bikinnya itu 2 kilo gitu ya teman-teman. Nah, untuk nastar glowingnya untuk ukurannya ya sedang-sedang aja lah ya teman-teman, gak terlalu besar. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu tuh kebesarannya dikarenakan gak ditakar dulu pakai sendok takar. Jadi kalau pakai sendok takar seperti ini jauh lebih rata gitu ya untuk ukurannya. Mungkin ada sebagian sih yang kebesaran sedikit gitu ya, kekecilan sedikit, tapi nggak apa-apa karena untuk bedanya itu nggak terlalu jauh ya teman-teman. Nah di sini tuh untuk nasarnya agak lengket ya sedikit tuh di loyangnya agak nempel-nempel gitu, tapi nggak apa-apa. Pas dibalikin, pas saya lihat gitu ya belakangnya ini tuh alhamdulillah mulus ya teman-teman. Mungkin itu tuh dari kuning telurnya ya yang netes. Jadi kalau loyangnya itu berkerak seperti itu, dan nanti insya Allah dibantu sama kakak Fikri untuk dibersihkan ya teman-teman. Nah untuk dibersihkan loyang gitu kakak Fikri kalau dimintain tolong sih insya Allah mau ya teman-teman, nanti saya kasih jajan aja gitu ya untuk lebihnya. Pokoknya di sini dibantuin aja sambil belajar juga ya teman-teman. Dan untuk alhasil semuanya saya itu nggak bisa videoin semuanya karena masih banyak yang belum dibakar ya teman-teman. Kalaupun nunggu itu tuh yang pastinya lumayan lama ya. Dan untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.